Indonesia, awal dekade 1980-an. Ketika sebagian besar masyarakat sedang menjalani kehidupan seperti biasa, sebuah teror misterius mulai menyebar dari kota ke kota. Mayat-mayat ditemukan tergeletak di pinggir jalan, sebagian ditemukan di sawah, sebagian lagi di sungai. Tubuh mereka penuh luka tembak, tangan terikat, bahkan ada yang sengaja dibiarkan begitu saja di tempat umum agar bisa dilihat banyak orang. Tidak ada saksi, tidak ada pelaku yang ditangkap, tidak ada penjelasan resmi yang memuaskan. Masyarakat kemudian mengenalnya dengan satu nama yang membuat bulu kuduk merinding, Petrus, singkatan dari penembak misterius. Sebuah operasi yang hingga hari ini masih menjadi salah satu bab paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Bagaimana operasi ini dimulai? Siapa sebenarnya yang berada di baliknya? Dan mengapa ribuan orang diduga menjadi korban? Inilah kisah lengkap tentang Petrus, operasi rahasia yang mengguncang Indonesia pada awal tahun 1980-an. Untuk memahami kemunculan Petrus, kita harus melihat kondisi Indonesia pada akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an. Pada masa itu, tingkat kriminalitas di berbagai kota besar meningkat. Perampokan bersenjata sering terjadi, pencurian kendaraan bermotor semakin marak. Kelompok preman menguasai terminal, pasar, hingga kawasan hiburan malam. Banyak masyarakat mengeluhkan kondisi keamanan yang dianggap memburuk. Di beberapa daerah, warga mulai merasa takut keluar rumah pada malam hari. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto melihat kondisi tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Stabilitas merupakan salah satu fondasi utama pemerintah saat itu, karena itulah berbagai langkah keamanan mulai disiapkan. Namun tidak ada yang menyangka bahwa langkah tersebut nantinya akan berkembang menjadi operasi yang begitu kontroversial. Sekitar tahun 1982 hingga 1983, masyarakat mulai dikejutkan oleh penemuan mayat di berbagai wilayah. Korban umumnya dikenal sebagai preman residivis atau orang yang memiliki catatan kriminal. Mereka ditemukan sudah tidak bernyawa, sebagian besar mengalami luka tembak di bagian dada atau kepala. Ada pula yang menunjukkan tanda-tanda penyiksaan. Yang membuat masyarakat semakin takut adalah pola kemunculannya. Mayat tidak hanya ditemukan di satu kota. Fenomena ini terjadi di berbagai daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Hampir setiap hari muncul kabar tentang penemuan mayat baru. Masyarakat mulai bertanya-tanya, siapa pelakunya? Mengapa korban selalu memiliki latar belakang kriminal? Dan mengapa aparat tampak tidak pernah berhasil menangkap pelaku? Karena identitas pelaku tidak pernah diketahui secara jelas, media dan masyarakat kemudian menggunakan istilah penembak misterius. Nama itu kemudian disingkat menjadi Petrus. Istilah tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh Indonesia. Setiap kali ditemukan mayat dengan luka tembak misterius, masyarakat langsung mengaitkannya dengan Petrus. Suasana mencekam mulai terasa. Preman-preman yang sebelumnya berkeliaran secara terbuka mendadak menghilang. Banyak yang memilih pulang kampung, sebagian bersembunyi. Ada pula yang menyerahkan diri kepada aparat karena takut menjadi target berikutnya. Di berbagai sudut kota, cerita mengenai Petrus berkembang menjadi rumor yang menakutkan. Konon para pelaku dapat menemukan target mereka dimanapun berada. Tidak peduli seberapa jauh seseorang bersembunyi, jika sudah masuk daftar, maka cepat atau lambat mereka akan ditemukan. Berdasarkan berbagai laporan dan kesaksian yang muncul bertahun-tahun kemudian, para korban biasanya menghilang terlebih dahulu. Mereka dijemput oleh orang-orang tak dikenal, kadang menggunakan mobil tanpa identitas, kadang berpakaian sipil. Beberapa hari kemudian, tubuh korban ditemukan dalam keadaan meninggal. Ada korban yang ditemukan dengan luka tembak dari jarak dekat. Ada pula yang ditemukan dalam kondisi tangan terikat. Tubuh mereka sengaja diletakkan di lokasi yang mudah ditemukan masyarakat. Banyak pengamat menilai bahwa tindakan tersebut bukan sekedar pembunuhan biasa, melainkan sebuah pesan. Pesan bahwa siapapun yang dianggap mengganggu keamanan dapat mengalami nasib yang sama. Akibatnya, efek psikologis yang muncul sangat besar. Rasa takut menyebar jauh lebih cepat dibandingkan berita kriminal itu sendiri. Secara umum, target yang paling sering disebut adalah para preman jalanan dan pelaku kriminal. Mereka yang memiliki riwayat kejahatan menjadi kelompok yang paling rentan. Namun seiring berjalannya waktu, muncul berbagai dugaan lain. Beberapa organisasi hak asasi manusia menilai bahwa tidak semua korban benar-benar pelaku kriminal berat. Ada dugaan sebagian korban hanya dicurigai atau pernah memiliki catatan kejahatan ringan. Karena tidak pernah ada proses pengadilan yang terbuka, sulit untuk memastikan latar belakang seluruh korban. Inilah yang kemudian menjadi salah satu kritik terbesar terhadap operasi tersebut.
Seseorang dapat kehilangan nyawa tanpa pernah diadili pengadilan, tanpa kesempatan membela diri, tanpa proses hukum yang transparan. Selama bertahun-tahun, keberadaan operasi ini menjadi bahan perdebatan. Namun salah satu momen paling penting terjadi ketika Presiden Soeharto memberikan penjelasan mengenai tindakan keras terhadap kriminalitas pada masa itu. Dalam berbagai pernyataan yang kemudian banyak dikutip, Soeharto menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk shock terapi atau terapi kejut terhadap dunia kriminal. Pernyataan itu memicu perdebatan besar. Sebagian masyarakat menilai kebijakan keras tersebut berhasil menurunkan tingkat kejahatan, namun pihak lain menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Perdebatan itu terus berlangsung hingga sekarang. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemunculan Petrus menciptakan ketakutan luar biasa di kalangan pelaku kriminal. Banyak preman meninggalkan aktivitas mereka. Wilayah-wilayah yang sebelumnya dikenal rawan kejahatan dilaporkan menjadi lebih tenang. Masyarakat yang sebelumnya sering menjadi korban pemalakan mulai merasakan perubahan. Karena itu muncul sebagian kelompok yang mendukung tindakan keras tersebut. Menurut mereka, negara saat itu berhasil mengendalikan kriminalitas dengan cepat. Namun keberhasilan tersebut memiliki harga yang mahal karena dilakukan di luar mekanisme hukum yang seharusnya berlaku. Di sisi lain, berbagai organisasi hak asasi manusia mengkritik operasi Petrus. Mereka mempertanyakan legalitas tindakan tersebut. Dalam negara hukum, seseorang seharusnya dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui pengadilan. Jika seseorang melakukan kejahatan, maka proses hukum harus menjadi jalan utama, bukan eksekusi tanpa pengadilan. Para aktivis HAM juga menyoroti nasib keluarga korban. Banyak keluarga yang tidak mengetahui bagaimana anggota keluarganya meninggal. Mereka hanya menerima kabar bahwa korban telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Tidak ada penjelasan resmi yang lengkap. Tidak ada proses hukum yang jelas. Situasi tersebut meninggalkan luka yang bertahan selama puluhan tahun. Hingga saat ini, tidak ada angka resmi yang benar-benar disepakati semua pihak. Berbagai penelitian dan laporan menyebut jumlah korban mencapai ratusan hingga ribuan orang. Beberapa sumber bahkan memperkirakan angka korban lebih dari 2.000 jiwa selama periode operasi berlangsung. Perbedaan angka terjadi karena dokumentasi yang terbatas dan banyak kasus yang tidak pernah diungkap secara transparan. Akibatnya, jumlah pasti korban Petrus masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Menjelang pertengahan dekade 1980-an, intensitas penemuan mayat misterius mulai berkurang. Operasi yang dikenal sebagai Petrus perlahan menghilang dari pemberitaan. Namun meskipun operasi tersebut berakhir, dampaknya tetap terasa. Masyarakat masih mengingat ketakutan yang pernah menyelimuti kota-kota Indonesia. Nama Petrus menjadi simbol sebuah era ketika keamanan ditegakkan dengan cara yang sangat keras. Lebih dari 4 dekade telah berlalu sejak kemunculan Petrus, namun hingga hari ini peristiwa tersebut masih menjadi bahan diskusi para sejarawan, akademisi, dan pemerhati hak asasi manusia. Sebagian melihatnya sebagai langkah efektif untuk memberantas kriminalitas, sebagian lagi melihatnya sebagai contoh pelanggaran hak asasi manusia yang tidak boleh terulang. Perdebatan itu menunjukkan bahwa Petrus bukan sekedar kisah kriminal biasa, melainkan bagian dari sejarah Indonesia yang kompleks. Petrus adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Mayat-mayat yang ditemukan di pinggir jalan, ketakutan yang menyebar ke seluruh negeri, dan pertanyaan yang hingga kini belum sepenuhnya terjawab.